Teman, pernah gak terlintas dalam pikiran apa saja yang telah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan? Merenungi waktu-waktu yang telah lalu, yang terlewati, dari seragam merah putih, putih biru, putih abu-abu, hingga kini kita beranjak dewasa, mengenal banyak manusia, tak hanya di lingkup sekolah, tapi di luar sana, mengenal banyak rasa. Mengapa waktu begitu cepat berlalu? That was I do. Banyak waktuku yang telah lalu. Entah ku kemanakan waktuku kala itu. Tak terasa hampir 21 tahun Allah telah memberiku kehidupan, mengizinkanku untuk merasakan indahnya dunia. Ya, dunia yang sementara. Selama itu juga, entah kemana waktu-waktu itu pergi. Aku tak yakin waktu selama itu telah aku pergunakan untuk hal-hal yang mendekatkanku padanya. Ada pepatah mengatakan, hidup hanya sekali. Ukirlah jejak keberadaanmu, bahwa kamu pernah ada di dunia ini. Iri dengan orang yang berhasil menorehkan jejak keberadaannya di muka bumi. Orang yang sudah meninggalkan dunia ini tetapi namanya masih saja terus terkenang populer hingga saat ini. Pernahkah kita tahu siapa dia? Ataukah kita hanya sibuk dengan drama-drama Korea? Ya, dia salah satu sahabat Rasulullah. Sebut saja Al-Khonsah. Nama lengkapnya adalah Tamador binti Amru bin Al-Haris bin Ashi Syaridlo. Ia dilahirkan pada zaman jahiliyah dan tumbuh besar di tengah suku bangsa Arab mulia, yaitu Bani Budur. Seorang wanita cerdas yang terkenal dengan syairnya. Semua orang mengetahui kedudukan dan keahliannya yang luar biasa dalam berpuisi. Bahkan semua sastrawan sepakat bahwa tidak ada wanita yang memiliki kekuatan puisi yang lebih hebat dari Al-Khonsah, baik di masa lalu maupun masa berikutnya. Masa jahiliyah membuat manusia yang hidup tanpa iman ibarat bulu yang melayang oleh hembusan angin. Ia tidak pernah tetap dan tenang, melainkan membawanya. Orang yang hidup tanpa iman tidak akan memiliki arti ataupun akar yang mengokohkannya. Hidupnya selalu dipenuhi rasa gelisah, gundah, bingung, dan tidak memiliki tujuan hidup, dan tidak pula mengerti untuk apa ya hidup. Siapa yang menciptakan? Itu pula yang dirasakan Al-Khonsah di masa jahiliyah. Maka karya yang diciptakannya pada masa jahiliyah banyak berisi tentang syair ratapan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Beberapa syair terlantun dari lisan beliau di saat kematian saudaranya, Syakr, di masa jahiliyah. Maka beliau meratap dengan ratapan yang menyedihkan. Ia melantunkan bait demi bait, baik meratapi kematian saudaranya. Hari demi hari dilalui Al-Khonsah dengan ratapan, kesedihan yang mendalam.
dia merasakan ada sesuatu yang kosong dalam hatinya. Hingga suatu ketika dakwah Islam sampai kepadanya. Seketika itu pula beliau memutuskan untuk hijrah. Minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Beliau mendatangi Rasulullah SAW bersama kaumnya dari Bani Salim. Kemudian mengumumkan keislamannya dan menganut akidah tauhid. Al-Khansa menepis debu-debu jahiliyah dan mengusung panji tauhid untuk memberi pelajaran kepada seluruh jagat raya yang tidak akan dilupakan dalam catatan sejarah sepanjang masa. Penyesalan sangat meliputi hati Al-Khansa mengingat masa jahiliyahnya dulu. Ia ditegur oleh Umar bin Khattab. Umar pernah bertanya kepada Khansa, "Mengapa matamu bengkak-bengkak?" "Karena aku terlalu banyak menangisi pejuang-pejuang mundur yang terdahulu," jawab Khansa. Umar berkata, "Wahai Khansa, mereka semua ahli neraka." Justru itulah yang membuatku lebih kecewa dan sedih lagi. Dahulu aku menangisi Syakir atas kehidupannya. Sekarang aku menangisinya karena ia ahli neraka. Namun, kini Islam telah mengubah dan menempa dirinya menjadi seorang wanita yang berkepribadian kuat, akhlak mulia, pandangan yang tajam, sabar dan berani, yang ia tuangkan juga dalam tulisan-tulisannya. Di samping keahliannya dalam syair, Khansa juga menjadi muslimah yang memiliki semangat juang yang tinggi dalam membela agama Allah. Hal itu terlihat dari seringnya ia keluar berjihad bersama kaum muslimin. Ia memiliki kepiawaian dalam memotivasi anak-anaknya saat berjihad di jalan Allah, hingga menghantarkan keempat anaknya menjadi syuhada. Tulus, ketabahan dan kesabaranlah menjadi pengorbanan terbesarnya demi penghuni surga, seperti sabda Rasulullah SAW. Siapa yang merelakan 3 orang putra kandungnya meninggal dunia, maka dia akan masuk surga. Seorang wanita bertanya, "Bagaimana jika hanya 2 putra?" Rasulullah SAW menjawab, "Begitu juga dengan 2 putra." Dan kini beliau lebih terkenal dengan sebutan Ummu Syuhada. Segala sesuatu yang memiliki titik permulaan akan berakhir. Namun, sungguh indah ketika kehidupan seseorang berakhir